Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Aldion Gani Ilmanuddin, mahasiswa PPG PAI batch ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5252111430. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Randabawa Ilir kelas 4 dengan materi bab 2 tentang teladan mulia Asmaul Husna. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Pagi akan absen. Nanti silahkan kalian angkat tangannya. Dingga Wijaya. Hadir. Maila Dwi Safitri. Ya, kita harus menerapkan kebiasaan hidup bersih. Coba Pak Dion minta kalian cek, ya, mulai daripada kerapihan pakaian kalian. Oke. Selanjutnya, setelah pakaiannya rapi, silakan cek kolong mejanya. Sok cek kolong mejanya bersih. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Beliau minta kepada KM untuk maju ke depan dan memimpin. Pada Ananda Rehan, silakan. Silakan Ananda Rehan, lihat teman-temannya, dan silakan pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, menilai, tahu kalau yang dinilai adalah ketakwaannya, maka kita harus tahu juga siapa yang menciptakan kita semua ini berbeda. Siapa yang menciptakan kita semua ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita kaitkan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang. Sekarang kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan juga indah, pintar. Jumlahnya ada berapa? 99. Siapa di sini yang suka disuruh-suruh sama temannya dengan seenaknya? Ada yang pernah? Jaki pernah nggak? Ada. Seenaknya dengan temannya, dengan kalimat tidak pakai tolongnya, jangan seenaknya saja. Wah, itu tidak baik. Coba kalian tanya lagi,
kira-kira menurut kalian jika sekolah ini, ya, terutama kelas ini bersih, ya, rapi, tanpa ada sampah, bagaimana yang kalian rasakan? Nyaman. Satu, nyaman, terhindar dari penyakit, betul. Ya. Nah, di bab kedua ini, judul babnya adalah Teladan Mulia Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, As-Salam, dan Al-Mu'min. Apa sih tujuan pembelajaran yang kita mempelajari 5 Asmaul Husna ini? Yang pertama, coba baca bareng-bareng sama Pak Dion. Peserta didik dapat Menjelaskan arti Asmaul Husna. pentingnya mempelajarinya adalah satu, meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang agung dan indah dapat meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, sebelum kita masuk kepada materi pertemuan ini, Pak Dion ingin mengajak kalian ice breaking. Nah, mari semuanya berdiri, ya. Kita akan melakukan tepuk anak soleh. Nah, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, nggak ngaji. Orang kita nonton video dulu. Diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik yang Maha Raja dan menguasai segala sesuatu. Ini adalah cerminan dari Nah, menurut kalian ini peristiwa sedang apa ini? Main bola. Pemainnya kenapa tuh? Main kasar ya? Mainnya kasar. Baik tidak? Baik. Nah, oke. Kita ke ulangan selanjutnya. Nah, coba di sini ada gambar. Yang pertama gambar anak lagi ngapain? Baju sendiri. Yang kedua menyiapkan pelajaran, ya, sendiri. Yang ketiga memakai sepatu sendiri. Bagus. Menurut kalian 3 gambar ini baik atau tidak? Baik. Terus Pak Ladon minta dari sini Arsha boleh maju ke depan untuk membacakan pengertian dari Al-Aziz. Asmaul Husna Al-Aziz artinya adalah yang maha perkasa atau mulia. Maknanya Allah SWT. Salam, pada minta Sirpi untuk maju ke depan. Allah As-Salam artinya adalah yang maha pemberi keselamatan atau kesejahteraan atau perdamaian. Bagus. Tepuk tangan untuk Sirpi. Nah, tadi kalian sudah perwakilan, ya, dari teman kalian sudah membacakan pengertian dari Al-Malik, Al-Aziz, ya, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, sekarang Pak Dion akan membagi, ya, kelas ini pada pertemuan ini menjadi 5 kelompok. Pak Dion tunjuk saja untuk kelompok 1 akan dinamai nama kelompoknya yaitu Al-Malik. Kelompok 2 akan diberi nama kelompoknya yaitu Al-Aziz. Kelompok 3 akan dinamai kelompoknya yaitu Al-Qudus. Kelompok 4 akan dinamai nama kelompoknya As-Salam. Dan kelompok 5 akan dinamai nama kelompoknya yaitu Al-Mu'min. Nah, coba Pak Dion meminta kepada kalian, ya, perwakilan dari masing-masing kelompok, ya, nanti akan di depan tempelkan di sini, ya, Asmaul Husnanya di atas, ya, nanti artinya di bawah, ya, ya.
masing-masing kelompok. Boleh dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan, tempelkan. Oke, terima kasih. Kita lihat pertama Al-Malik artinya apa? Bagus, tepuk tangan buat. Berikutnya, setiap kelompok akan Bapak bagikan LKPD, di mana LKPD-nya ini di sini berbasis masalah. Di sini ada soal cerita. Kenapa Pak Dion memilih pembelajaran materi berbasis masalah? Karena di sini dalam soal cerita ada penguatan literasi. Kalian diharuskan untuk membaca dan memahami. Setelah itu akan ada pertanyaan. Nanti silakan kalian jawab di bagian bawahnya, ditulis. Silakan kalian diskusikan beserta teman satu kelompok kamu terkait materi atau cerita masalah yang ada di soal LKPD ini. Nanti setelah selesai diskusinya, masing-masing kelompok akan maju ke depan dan mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian terkait soal cerita berbasis masalah. Bisa dimengerti? Diskusi. LKPD semulusnya Al-Mukmin, yaitu cerita masalah teman baru yang ketakutan. Silahkan kalian diskusikan. Jika ada kesulitan, boleh Pak, yang ini kurang paham, harusnya seperti apa? Boleh mengajukan tangan ya. Mari kita saksikan presentasi ya, mulai dari kelompok 1, kelompok Al-Malik. Silakan semua kelompoknya boleh maju ke depan dan presentasikannya. Masalahnya si Raja Mainan bernama Dino. Dino baru saja diberikan mainan robot yang sangat keren oleh ayahnya. Robot itu bisa berjalan dan mengeluarkan suara. Kelompok 1 untuk menjawab. Soal nomor 1 dulu. Apa jawabannya? Sikap Rino salah dan tidak baik karena dia menjadi sombong dengan mainan barunya. Dia membuat teman-temannya sedih. Menjadi pemimpin atau raja dalam permainan seharusnya membuat permainan jadi seru, bukan malah dijauhi. Coba silakan maju ke depan. Cerita masalahnya si juara lari. Ya baca. Paris adalah anak yang paling cepat larinya. Silakan dijawab. Karena dia sombong dengan kehebatannya, ia mengejek dan membuat teman barunya Bayu menjadi sedih. Kelompok 3 boleh maju ke depan. Masalahnya kamar yang berantakan. Nisa adalah anak yang rajin belajar, tapi ia punya suatu kebiasaan buruk. Kamarnya selalu berantakan. Apa jawabannya? Hasil diskusi. Karena ia malas menjaga kebersihan tempat tinggalnya sendiri. Kamar yang berantakan membuatnya kesulitan, tidak bisa menemukan buku PR. Yang seharusnya bisa lakukan membersihkan kamarnya setiap hari, tidak perlu menunggu disuruh. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita masalah rebutan ayunan. Di taman bermain hanya ada satu ayunan yang kosong. Dua sahabat yaitu Ali dan Budi sama-sama berlari ingin menaikinya. Ali dan Budi jadi sedih karena mereka lebih mementingkan ego masing-masing dan tidak sikap bertengkar itu membuat suasana jadi tidak damai dan akhirnya mereka berdua rugi tidak jadi main ayun. Kelompok terakhir, kelompok 5, silakan maju ke depan. Kelas bersama Dika. Dika adalah anak yang pendiam dan sedikit pemalu. Apa yang akan kamu lakukan?
Jika merasa tidak aman karena melihat permainan Roni dan teman-temannya yang terlalu heboh dan kasar. Sebagai anak baru, ia khawatir akan tertabrak atau diganggu. Sekarang tugasnya adalah masing-masing kelompok silakan mengamati sikap perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna ini, disusun saja ke bawah sini ya. Nanti Pak Don akan membagikannya. Duduk di bawah sini. Nah. Ya, pertama, sikap Imam Malik tidak angkuh dengan kekuasaan, bersikap rendah hati, tidak iri dengki, mampu menahan diri dan tidak sombong. Mendekatkan diri kepada Allah, melarai tangan yang berkelahi, dan tidak membuat keributan. Alhamdulillah. Terima kasih, tepuk tangan bagi semua kelompok. Setiap kelompok sudah menampilkan penampilan yang baik, hasil diskusi yang luar biasa dan juga bernalar kritis sehingga menghasilkan jawaban yang begitu luar biasa dan begitu tepat dengan cerita masalah yang diberikan. Berarti simpulannya kita baca bareng-bareng. Kita evaluasi ya, sambil meluruskan pengertian daripada masing-masing Asmaul Husna. Yang pertama Al-Malik, apa sikapnya? Menahan diri. Baca bareng-bareng. Yaitu dapat menguasai diri supaya tidak melakukan hal yang merugikan sendiri dan tidak menjadi pribadi yang angkuh. Dua, boleh semua sendiri. Ya, diri. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik adalah menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah. pinter. Coba kita lihat apakah betul? Iya, betul. Mari kita lihat nilainya. Game selesai. Luar biasa. Nilai 100 buat 4D. Kiri. Untuk 3 menit. Yang mudah, langsung saja jawab di sini. Silakan di. Ya, langsung kumpulkan. Kita akan melakukan refleksi. Coba menurut kalian ya, kalian tanya kepada Arsyad dari ahli Asmaul Husna ini, Asmaul Husna mana yang Arsyad sukai? Al-Aziz, ya bagus. Hadisnya Rehan, Asmaul Husna mana yang sikap perilakunya akan mulai diterapkan oleh Rehan mulai saat ini? Assalam. Contohnya apa sih sikap assalam itu? Menjaga lisan ya, dari perkataan yang tidak ya. Pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi ke bab berikutnya, yaitu materi tentang indahnya saling menghormati keluarga ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan KM untuk memimpin doa ya. Sebelum memulai, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh istirahat.